Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello grade 6, anak-anak kelas 6 yang cantik dan ganteng, yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas rangkuman IPA tema 8 kelas 6. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kalian boleh sambil buka buku kalian dan perhatikan video pembelajaran ini, ya. Dan sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membahas materi di kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang akan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami rotasi bumi, kemudian siswa memahami akibat rotasi bumi, memahami revolusi bumi dan dampaknya, memahami dampak rotasi dan revolusi bulan, memahami dampak revolusi bulan serta revolusi bumi, gerhana bulan, dan juga gerhana matahari. Oke, kita bahas yang pertama yaitu rotasi bumi. Oke, matahari terbit pada pagi hari dan terbenam pada sore hari karena adanya rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi pada sumbunya. Jadi, bumi berputar pada sumbunya, porosnya ya. Lamanya waktu dari satu siang ke siang berikutnya atau dari satu malam ke malam berikutnya merupakan periode rotasi bumi. Apabila dihitung menggunakan satuan jam, periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 23 jam 56 menit ya. Nah, rotasi bumi dimulai dari arah barat ke arah timur. Hal ini terbukti dengan matahari yang selalu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Kalian bisa lihat di gambar. Sorry. Ya, yang kuning ini adalah matahari, kemudian ini adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, bumi ini juga berputar pada porosnya. Nah, itu disebut rotasi bumi. Nah, bumi mempunyai satelit yang bernama bulan. Dia juga mengelilingi bumi. Dan bumi juga bulan bersama-sama mengelilingi matahari. Yang berikutnya dampak rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya ini yaitu adanya pergantian siang dan malam, kemudian adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Nah, kalau di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, ya, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah, yaitu NTB, NTT, Sulawesi, dan Kalimantan Timur. Waktu Indonesia Timur, yang ketiga yaitu waktu Indonesia Timur, di sini ada Papua dan Maluku. Kemudian dampak dari rotasi bumi yang berikutnya adalah gerak semu harian bintang, yaitu pergerakan benda langit yang tampak dari timur ke barat setiap harinya. Kemudian ada juga dampaknya yaitu gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Dan terjadi juga perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya, rotasi menyebabkan penggelembungan belahan bumi di khatulistiwa di bagian khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi. Ya. Oke, jadi gelembung di khatulistiwa yang dilewati matahari ya, dan pemepatan di kedua kutub bumi yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian menggembungnya bagian ekuator bumi sama ini ya. Dan yang terakhir terjadinya pembelokan mata angin. Oh, masih ada ya, yaitu berfungsinya satelit buatan. Ya, karena bumi yang berputar pada porosnya ini jadi satelit buatan yang dikirim di luar angkasa sana itu bisa berfungsi dengan bagus, dengan baik, bisa menjangkau ke seluruh wilayah bumi ya. Karena bumi berputar pada porosnya. Oke, kita akan bahas di sini garis lintang ya. Karena tadi kita membahas wilayah waktu. Nah, pembagian waktu itu diakibatkan dari perbedaan
wilayah setiap negara ya. Nah, wilayah setiap negara ini dibatasi oleh dengan garis lintang dan garis bujur. Ini sebenarnya sudah dipelajari, yaitu garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Nah, garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Kemudian garis bujur, yaitu garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, dan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Nah, saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, demikian pula dengan pembagian waktu di Indonesia ya. WIB, waktu Indonesia Barat, itu berbeda 1 jam dengan WITA. Kemudian WITA berbeda 1 jam dengan WIT, waktu Indonesia Timur. Seperti itu ya. Nah, kalau WIB atau Pulau Sumatera misalkan dengan Papua itu mempunyai selisih waktu 2 jam. Oke. Oke, kita ke revolusi bumi dan dampak revolusi bumi itu sendiri. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya, satu periode bumi itu mengelilingi matahari membutuhkan waktu selama 365 hari atau 1 tahun surya atau disebut juga sebagai kala revolusi bumi. Nah, akibatnya dari revolusi adalah yang pertama adanya pergantian musim. Kalian bisa lihat di gambar sini ya. Dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret ya, Desember sampai Maret, ini di belahan bumi utara terjadi musim dingin, dan di kutub selatan ya, belahan bumi selatan ini terjadi musim panas. Nah, bulan Maret sampai Juni di utara ini musim semi, kemudian di selatan musim gugur. Juni sampai September, utara musim panas, selatan musim dingin, kemudian September sampai Desember, ini utara musim gugur, selatan musim semi. Oke. Kemudian selain itu, dampak dari revolusi bumi yang berikutnya adalah adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Ya. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Gerak semu tahunan matahari, yaitu matahari seolah-olah bergeser ke arah utara dan selatan, padahal matahari itu tidak bergeser ya. Yang bergerak itu adalah bumi mengelilingi matahari. Oke. Nah, pada 21 Juni bumi utara mengalami siang terpanjang sedangkan selatan mengalami malam terpanjang. Yang kedua, 22 Desember bumi selatan mengalami siang terpanjang sedangkan utara mengalami malam terpanjang. Nah, pada 21 Maret dan 23 September berada di khatulistiwa. Oke, berikut kita ke rotasi dan revolusi bulan. Selain bumi, bulan juga melakukan rotasi dan revolusi. Ya, bulan itu melakukan 3 gerakan, yaitu rotasi berputar pada porosnya, revolusi mengelilingi bumi, dan yang ketiga bersama bumi mengelilingi matahari. Ya. Nah, waktu rotasi dan revolusi bulan yaitu sama ya, yaitu 29,5 hari, sehingga wajah bulan yang tampak dari bumi itu selalu sama. 29,5. Kemudian dampak rotasi dan revolusi bulan tersebut yaitu adanya fase-fase bulan, yaitu dari bulan purnama, sabit, bulan separuh ya, dan cembung. Kemudian adanya pasang surut air laut dan adanya perubahan jumlah hari pada bulan di kalender Hijriyah. Nah, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Oke, di gambar ini kalian bisa lihat di sini adalah fase-fase bulan ya. Kalau yang purnama ini full penuh ya, kemudian ada sabit, kemudian ada paruh, separuh ya, dan ada cembung. Ini fase-fase bulan ya.
Biasanya fase bulan itu ada harinya. Oke, tapi sekarang kita langsung ke dampak revolusi bulan serta revolusi bumi. Dan dari dampak revolusi bulan dan serta revolusi bumi ini terjadinya gerhana bulan, kemudian adanya juga gerhana matahari. Dan penetapan kalender Masehi juga kalender Hijriah. Kita ke kalender Masehi dulu, yaitu penanggalan Masehi berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya, jadi kalau Masehi ini berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi, berdasarkan revolusi bumi. Nah, 1 tahun kalender Masehi ini adalah tadi ya sudah disebutkan, yaitu 365 hari, sehingga setiap 4 tahun sekali 1 tahun kalender Masehi itu berjumlah 366. Nah, tahun ini disebut dengan tahun Kabisat. Ya, sisa 1 hari pada tahun Kabisat ini ditambahkan pada bulan Februari, sehingga pada tahun Kabisat 1 bulan pada bulan Februari ada 29 hari. Nah, yang biasanya normalnya itu ada 28 hari di bulan Februari. Ya, tapi di tahun Kabisat ya, yaitu 4 tahun sekali, itu harinya berjumlah 29 hari. Ya. Nah, kemudian dampak revolusi bulan juga revolusi bumi itu adanya penetapan kalender Hijriah. Nah, penanggalan Hijriah ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Lamanya bulan 1 kali mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, sehingga 1 tahun ada 354 hari. Kalender Hijriah juga memiliki tahun Kabisat dan jumlahnya 355 hari yang ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Oke, lanjut ya. Kita ke gerhana bulan sekarang. Tadi sudah dijelaskan ya. Akibat dari revolusi dan rotasi bumi juga bulan, terjadinya gerhana bulan. Bisa terjadi gerhana bulan. Apa sih gerhana bulan itu? Yaitu terjadi bila bumi berada di antara matahari, jadi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari itu tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, gerhana bulan terjadi pada bulan purnama. Macam-macam gerhana bulan, yaitu yang pertama gerhana bulan total, nanti kita lihat di gambar nomor 1. Terjadi jika bulan tepat berada pada bayangan umbra bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Ya, terjadi jika sebagian bulan berada pada bayangan umbra bumi dan sebagian lagi pada penumbra bumi.